Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap pribadi pasti mengalami atau pernah mengalami kebimbangan di dalam pilihan hidupnya di dalam persiaran di dunia ini. Namun seringkali kita salah langkah, membiarkan diri kita ditawan oleh filsafat kosong dan nasihat palsu yang seolah-olah memberikan dukungan yang jelas, tetapi seringkali justru hendak menjatuhkan. Maka penting di dalam persiaran hidup kita senantiasa memiliki pendirian yang kokoh, kuat, dan mengakar. Dan jika takut, bawalah di dalam doa, di dalam mencari kepastian itu. Tuhan pasti membantu anaknya yang mau terus berusaha. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama kami, dan senantiasa mencari kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Buatlah kami menjadi pribadi yang tidak mudah untuk menghakimi tanpa sebuah alasan yang jelas, tetapi jadikanlah kami sebagai saksi yang membawa banyak orang untuk selamat dan sampai kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita menemukan sebuah kepenuhan baik jasmani, rohani di dalam persiaran hidup kita. Maka Paulus mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk senantiasa membiarkan hati kita penuh dengan rasa syukur. Kita diajak untuk berhati-hati. Jangan membiarkan hati Anda, saya, serta kita semua ditawan oleh filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia. Tetapi bagaimana kita mesti mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, Sang Sabda yang menjadi manusia dan ada di antara kita. Seringkali karena kita merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang ada pada diri kita, kita menjadi tergoyahkan oleh kata-kata filsafat dan nasihat yang begitu kelihatan bijaksana. Tetapi semuanya itu hanyalah rangkaian kata yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak boleh dijadikan sebuah alasan untuk mengambil sebuah keputusan. Orang yang bijaksana, orang yang kuat di dalam imannya, ia akan memiliki dasar yang kokoh, kuat, dan mengakar. Di dalam hidup beriman, kita diajak bahwa panggilan akan sabda Allah kepada Anda dan saya serta kita semua adalah pilihan bebas. Dan di saat kita memilih, hendaknya kita memilih bukan berdasarkan orang lain, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kita benar-benar dipanggil dan mampu untuk berbuah kebaikan. Hari ini kita juga diajak bagaimana kebimbangan itu yang hadir di dalam hidup kita dihadapi. Yesus memberikan teladan kepada Anda dan saya serta kita semua. Di dalam kebimbangan, Tuhan menyertakan Allah Bapa untuk membuat suatu keputusan. Ia berdoa semalam-malaman, lalu ia memilih ke-12 rasul yang dijadikan muridnya. Dari sini kita belajar
Dan Lukas mengajak kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus untuk senantiasa belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap kita berani atau memulai untuk mengambil sebuah keputusan. Seringkali kita mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang menurut kita menyenangkan banyak orang. Bahkan seringkali kita menerima karir yang lebih tinggi karena tidak mau dipandang rendah orang lain, meskipun sebenarnya tidak memiliki kapasitas itu. Atau seringkali kita mencari dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan memfitnah dan menjatuhkan orang lain. Bahkan seringkali kita membuat sesuatu statement, bahkan keputusan yang bertujuan untuk menjatuhkan teman-teman kita. Di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, mestinya ketika melihat sebuah potensi, ketika kita memiliki kemampuan dan kita diberikan sebuah kesempatan, dan Tuhan sudah membantu dan meyakinkan, maka beranilah untuk melangkah demi sebuah kebaikan. Libatkanlah Tuhan di dalam membuat keputusan, karena inilah yang membuat Yesus tidak banyak membuat kesalahan. Karena sekali lagi, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dengan baik, ada kehendak bebas di sana. Kita bisa memilih, mungkin dari pilihan itu ada pengkhianatan, ada ketidaksetiaan, tetapi Yesus menjadi berhasil karena ia tetap taat dan setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari belajar daripadanya. Ketika Yesus dijauhi atau dibebaskan dari kesalahan karena ketaatan, ketekunan, dan kesetiaannya di dalam menyelesaikan persoalan, selalu melibatkan Allah Bapa dan senantiasa mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Doa adalah komunikasi kita yang terbaik kepada Allah. Beranilah kita untuk senantiasa tulus ikhlas di dalam doa. Dengan bersaksi dan berdoa, kita akan senantiasa selalu diberkati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam sebuah keputusan, kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak terburu-buru, dan senantiasa melibatkan Tuhan dan melihat kemampuan yang ada dalam dirinya di dalam mengambil keputusan. Semoga di dalam hidup kita, di dalam mengambil sebuah keputusan, kita senantiasa mampu menjadi anak-anak Allah yang sejati dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.